Natal adalah liburan yang populer, dirayakan hampir 2 miliar orang di seluruh dunia dan telah menjadi darah daging dalam kebudayaan modern. Bahkan juga beberapa negara yang tidak memiliki sejarah kekristenan atau tradisi kekristenan merayakan juga ini makin banyak. Tapi apa sih sebenarnya tentang Natalan ini? Pertama ya, tentang Natal itu dimulai dari pagan Romawi yang dikenalkan dalam perayaan Saturnalia. Selama seminggu perayaan tanpa hukum antara Desember 17 sampai dengan tanggal 25. Selama periode ini pengadilan Roma ditutup dan hukum Romawi menyatakan seseorang tidak dapat dihukum bila merusak properti orang lain, melukai orang lain selama perayaan ini. Festival dimulai ketika otoritas Romawi memilih musuh-musuh rakyat Romawi untuk dihajar memuaskan para dewa ya. Para pelaku-pelakunya ini dikasih makan enak segala macam, pokoknya untuk menyiksa lah selama seminggu ini bagi orang-orang tidak berdosa yang dilakukan pada tanggal 25 Desember. Otoritas Romawi percaya mereka menghancurkan kuasa gelap dengan cara brutal membunuh laki-laki dan perempuan tanpa dosa. Sejarawan Yunani kuno bernama Lucian menuliskan dalam bukunya Saturnalia, menjelaskan di dalam festival yang dia amatinya ini ya, dengan pengorbanan manusia, dia juga menjelaskan adanya orang-orang mabuk kemudian berjalan menyanyi-nyanyi dari rumah ke rumah telanjang, kemudian mereka memperkosa, dan orang-orang biadab ini makan biskuit berbentuk manusia ya. Yang hal ini masih diproduksi sampai sekarang oleh tukang roti di Inggris dan di Jerman selama perayaan Natal. Akar paganisme dalam Natalan. Di abad keempat, kekristenan mengimpor festival Saturnalia tadi, berharap agar orang-orang pagan bisa ikut masuk Kristen. Ya, dikonversikan memang banyak itu orang-orang jadi masuk Kristen dengan menjanjikan bahwa mereka tetap dapat menyelenggarakan festival Saturnalia sebagai orang Kristen. Tapi problemnya kekristenan nggak punya Saturnalia. Jadi untuk mengatasinya oleh para pemimpin-pemimpin Kristen diberikanlah tanggal 25 Desember sebagai hari kelahiran Yesus. Tetapi secara Kristen dan Islam pun nggak ada itu Yesus lahir tanggal 25 Desember. Ini hanya akal-akalan aja ya, agar orang-orang Kristen merasa oke lah untuk menyelenggarakan perayaan pagan. Coba deh kita pikir bersama ya, apa sih kaitannya Natalan dengan pohon terang segala macam aksesorisnya ya. Kemudian apa hubungannya dengan kelahiran Yesus? Faktanya ya teman-teman, ini gak ada hubungannya sama Yesus. Tapi orang-orang tetap merayakan Natalan, nggak peduli latar belakang sejarah yang gelap dan kelam ini seperti apa. Sekarang kita bahas asal muasalnya Santa Claus ya teman-teman. Cemos nih namanya nih, dewa pagan. Dilambangkan dengan patung dari besi berbentuk manusia, duduk di kursi dengan perut gendut, tangannya keluar, menjulur seolah-olah mau menerima sesuatu. Orang-orang saat itu menyembah patung pagan ini sebagai dewa kemakmuran ya. Mereka bikin list apa yang mereka inginkan. Sama seperti orang tua sekarang tuh minta list tulis kepada Santa Claus ya selama musim Natalan tanggal 25 Desember. Orang-orang ini ya akan baris sama anak-anaknya dengan list yang mereka inginkan. Kemudian patung yang dari besi ini dibakar sampai merah. Dan gilanya lagi mereka melemparkan anaknya kemudian juga bayi sebagai sembahan kepada patung pagan ini supaya keinginan mereka tercapai apa yang mereka inginkan. Nauzubillah min zalik. Orang-orang percaya ya bahwa setan yang ada di balik patung pagan ini bernama Krampus, yaitu setan bertanduk bawa karung suka nyulik anak-anak. Jadi mirip ya seperti gambaran Santa Claus yang dipopulerkan sekarang gitu, percampuran antara setan-setan masa lalu dengan budaya-budaya mitologi dari Santanik. Yang keempat, Natalan pernah dilarang ya di Inggris. Jadi semua kegiatan Natalan, nyanyi, dansa, permainan, segala macam lah pokoknya itu dilarang, termasuk minum alkohol. Itu dilarang oleh parlemen Inggris di tahun 1644 ya, kaum Puritan nih. Bahkan mereka bilang tuh pohon Natal, dekorasinya segala macam itu ritual pagan. Hebat nih kaum Puritan, bahkan mint sama puding aja untuk merayakan Natal tuh dilarang ya.
Lalu hukum Puritan juga minta semua toko buka, tetap nggak ada yang liburan di hari Natal. Ada juga orang yang teriak-teriak ya supaya mengingatkan jangan Natalan, jangan Natalan. Larangan liburan Natal dihapuskan tahun 1660 ketika Charles II naik tahta. Tapi keadaan Puritan itu masih tetap ada ya, dan Christmas tidak dirayakan secara legal di sana sampai tahun 1856. Lalu secara perlahan-lahan orang mulai kembali kepada perayaan pagan seperti zaman dahulu. 5. Natalan dan kekristenan. Natalan tidak disebut dimanapun di dalam Bible atau di dalam ajaran-ajaran Kristen. Tapi mereka nggak peduli ya, nggak mau berpikir dua kali. Di dalam perjanjian baru atau gospel, selama Yesus 30 tahun hidup di bumi, kemudian juga 30 tahun setelah beliau diangkat ke langit, nggak ada itu ajaran-ajaran seperti itu ya, perayaan Natalan. 6. Natalan dan Islam. Nggak ada alasan untuk orang-orang Muslim ikut berpartisipasi dalam perayaan Natal. Karena ini udah jelas ya, ide di balik ini adalah ajaran-ajaran pagan itu dari Romawi ya. Walaupun udah dialus-alusin gitu loh, tapi kita tahu nih sejarahnya, makanya jangan sampai kita kekurangan literasi. Itu ajaran-ajaran dari pagan ya, dan itu merupakan kesyirikan yang sangat dilarang dalam Islam. Buat saudari-saudariku muslimah, jadi jangan mau kalau disuruh memakai topi santai ya. Kita tahu itu dari mana sejarahnya. Juga orang Kristen nggak ada kok, di Bible mereka nggak ada perayaan Natal itu bukan suruhan dari Yesus ya. Terus kalau memang ini jangan takut, Allah Maha Pemberi rezeki. Tetaplah bertahan dalam menutup aurat atau memakai hijab.